Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ravina Zahra dengan NRP 15-2023-183. Dengan saya Karen Angelia Pasaribu dengan NRP 15-2023-218. Di sini kami akan mempresentasikan 2D es krim dengan menggunakan Python. Beberapa library digunakan untuk membuat animasi 2D es krim menggunakan OpenGL dan Pygame. Pygame digunakan untuk membuat jendela grafis, menangani input pengguna, dan mengontrol rupa animasi. Pygame lokal digunakan untuk mengimpor semua konstanta dan fungsi lokal dari Pygame. OpenGL digunakan untuk menggambar objek dua dimensi dan mengatur pencahayaan. OpenGL berisi fungsi utilitas tambahan untuk OpenGL. Mesh menyediakan fungsi matematika yang digunakan untuk animasi atau transformasi. Random membuat file gambar yang digunakan sebagai tekstur dalam OpenGL. NumPy mengolah data gambar dari pil menjadi array yang kompatibel dengan OpenGL. OS mengolah operasi sistem file seperti memeriksa keberadaan file gambar untuk tekstur dan mengatur direktori kerja. Di sini, Pygame dan OpenGL diinisialisasikan untuk membuat Windows dan pengaturan dua dimensi. Pygame DisplaySet Mode digunakan untuk membuat jendela dengan resolusi 1080 x 1080. GL Enable digunakan untuk mengaktifkan pengaturan OpenGL seperti pengaturan kedalaman dan pencahayaan. Pencahayaan diatur menggunakan GL Light No yang mengatur posisi dan karakteristik cahaya ambien, diffuse, dan spekuler. GL Viewport mendefinisikan area tampilan pada jendela. Parameter 0,0 menentukan sudut kiri bawah. Display 0 lebar dan display 1 tinggi. Menentukan ukuran viewport berdasarkan resolusi jendela. GL Matrix atau mode GL Projection untuk mengatur cara adegan diproyeksi ke layar. GL Load Identity untuk mengatur ulang matriks ke identitas. GL Perspektif 45 sudut pandang vertikal dalam derajat menentukan seberapa luas bidang pandang kamera. Display kosong atau display 1 rasio aspek lebar atau tinggi untuk menjaga proporsi tampilan. 0,1 jarak minimum di mana objek akan mulai terlihat. 50,0 jarak maksimum di mana objek masih terlihat. GL Matrix Mode atau Model View untuk mengatur posisi orientasi dan transformasi objek. Dev Load Texture digunakan untuk membuat tekstur. Image Open digunakan untuk membuka file gambar dengan pustaka pil. Image Get Data untuk mengambil data pixel gambar. NP-Array mengonversi data pixel ke array NumPy dengan tipe data UNT8. GL Gen Texture membuat suatu ID tekstur, mengikat ID tekstur tersebut ke target GL Texture 2 dimensi agar dapat digunakan. GL Text Parameter GL Texture Min Filter digunakan untuk mengatur filter untuk meminimalkan dan memperbesar tekstur. GL Linear untuk menghaluskan tampilan tekstur saat diperbesar atau diperkecil.
GL Image untuk membuat data gambar ke dalam tekstur OpenGL sebagai tekstur 2 dimensi dengan format RGB. Menggunakan ukuran gambar yang telah ditentukan. Menggunakan ukuran gambar yang telah ditentukan, yaitu image size 0 dan tinggi image size 1. Return tekstur untuk mengembalikan ID tekstur yang bisa digunakan dalam rendering OpenGL. Depth create background tekstur, fungsi untuk membuat latar belakang. Width height digunakan untuk tekstur yang akan dibuat, yaitu 512 x 512 pixel. Pixel untuk membuat daftar kosong untuk menyimpan nilai warna dari setiap pixel dalam tekstur. Color 1, color 2, dan color 3 untuk mendefinisikan 3 warna RGB dalam format tampal yang akan digunakan untuk membuat gradients. Fourier in range dan 4x in range digunakan untuk mengiterasi setiap pixel dalam grid 512 x 512. Fx sama dengan X dan Fy sama dengan Y untuk mengonversi koordinat pixel X-nya menjadi nilai proporsional antara 0 dan 1. Cx sama dengan Fx, Cy sama dengan Fy untuk menggeser pusat grid ke 0,5 dan 0,5. This menghitung jarak pixel dari pusat grid digunakan untuk variasi gradients. Math scene menggunakan kombinasi scene wave untuk menghasilkan nilai interpolasi T antara 0 dan 1 dan menciptakan pola gradients yang kompleks. If T lebih kecil daripada 0,5, berpindah dari color 1 ke color 2. If T lebih besar daripada 0,5, berpindah dari color 2 ke color 3. Pixel extend RGB menambahkan nilai RGB dari pixel saat ini ke dalam daftar pixel. Pixel NP array mengubah daftar pixel menjadi array NumPy dengan tipe data WNT8 untuk digunakan dalam OpenGL. Tekstur GL Gen Tekstur untuk membuat satu ID tekstur baru. GL Bin Tekstur untuk mengaktifkan ID tekstur yang baru dibuat. GL Text Parameter untuk menentukan parameter tekstur, dan GL Texture Make Filter untuk menghasilkan interpolasi linear pada tekstur. GL Text Image 2 dimensi masukkan data pixel ke tekstur yang terikat. GL Depth dan GL Lighting digunakan untuk pencahayaan agar latar belakang terlihat tanpa distorsi. GL Ortho untuk menggambar latar belakang tanpa efek perspektif. GL Texture dan GL Blend digunakan untuk menggambar latar belakang transparan. Orbital Radius digunakan untuk mengatur animasi orbital dan efek pencairan. Nah, jadi
sini kita masuk ke dalam fungsi untuk membuat count, di mana ini adalah fungsi-fungsi untuk membuat count. Yang pertama ada def try underscore count nil faktor sama dengan 0,2. Lalu di sini ada animasi count saat string pecah dan ada kode untuk gunakan sim untuk gerakan semut juga, dan ada translasi ke bawah, ada rotasi countnya untuk merotasi countnya. Lalu di sini ada terapkan transformasi. Dan di sini ada translasi dasar atau animasi turun. Dan ada rotasi dasar dan ada animasi X ditambah X, dan terakhir ada digital rotator untuk gambar rotasi Y. Lalu di sini ada material properties untuk countnya, ada colornya, ada warna wafer yang lebih natural, ada material seperti font dan colornya. Lalu di sini kita masuk ke dalam parameter count. Di sini ada segmennya sama dengan 32, ada height-nya 1,2, dan terakhir ada radiusnya sama dengan 0,4. Lalu kita masuk ke dalam enable line smoothing untuk garis wafer yang lebih bagus. Digunakan untuk membuat garis wafer yang lebih halus di pandang. Dan di sini kita bisa membuat garis sedikit lebih tebal untuk membedakannya. Lalu di sini ada pola wafer horizontal dengan shading yang lebih halus, dan ada tambah jumlah ring untuk detail lebihnya. Dan sini sampai sini. Dan ada gradasi warna yang lebih halus. Di sini kita bisa memilih colornya seperti apa, shade-nya seperti apa. Dan di sini ada kodenya untuk normal yang lebih akurat untuk pencahayaan yang lebih bagus untuk pencahayaan es krim dari gambar es krim berikut. Sampai sini. Lalu di sini ada pola wafer diagonal yang lebih halus. Di sini di for in range segmen bintang 3 itu kita menambahkan jumlah garis. Lalu di sini ada garis-garis dengan opacity yang bervariasi, di mana di sini ada shade-nya yaitu 0,08 tambah 0,2. Lalu matching-nya di sini juga ada di bagian baris ini untuk tambah alpha channel. Dan lanjut ke sini sampai N. Lalu di sini kita memasuki shadingan untuk lingkaran atas cone dengan shading yang lebih bagus. Dan di sini di dalam codingan ini adalah puncak cone-nya. Lalu kita masuk ke bawah, ada disable line smoothing, di mana disable line smoothing ini untuk fungsinya untuk menggambar meshes atau meshes. Lalu di sini ada ikuti transformasi scoop saat pecah. Sampai di sini. Lalu di sini ada warna-warna meshes yang lebih gelap. Kita bisa memilih warna-warna meshes yang lebih gelap, contohnya seperti merah gelap, coklat tua, coklat medium, dan ada juga coklat muda dan coklat sangat tua. Lalu kita memasuki ke enable point smoothing, di mana akan set untuk random number generator berdasarkan posisi. Ini akan membuat posisi meshes konsisten untuk setiap scoop. Lalu di sini ada simpan posisi meshes dalam list untuk konsistensi. Di sini ada string code-nya untuk posisinya dan ada color-nya juga. Lalu kita masuk ke dalam generate posisi dan warna meshes sekali.
Ini ada radiusnya, ada base colornya, darkness-nya, dan ada sprinklingnya. Lalu di sini kita memasuki gambar misis dengan posisi dan warna yang sudah ditentukan. Di sini ada materialnya juga, material propertiesnya, ada ambient, ada diffuse, dan ada specular. Lalu di sini ada codingan untuk mereset random shift. Dan di sini juga ada codingan disable point smoothing. Dan di sini ada animasi pecah dengan pergerakan dan rotasi. Di sini ada kurva animasi yang lebih sederhana. Lalu kita memasuki codingan untuk menghitung transformasi dengan jarak yang lebih pendek. Lalu di sini kita akan membuat codingan untuk animasi pecah dengan pergerakan dan rotasi. Dimana di sini kita membuat kurva animasi yang lebih sederhana. Lalu di sini ada hitung transformasi dengan jarak yang lebih pendek juga. Dan di sini kita membuat codingan fungsinya untuk terapkan transformasinya. Setelah itu kita memasuki rotasi yang lebih subtle. Di sini juga ada material propertiesnya, seperti colornya, formnya juga, dan ada efek scaling juga di sini. Lalu di sini ada codingan untuk tambahkan message. Dan di sini kita masuk ke dalam codingan untuk membuat cherry. Dimana dry cherry itu adalah codingan untuk membuat membuat gambar cherry yang ada di es krimnya. Lalu di sini ada animasi cherry saat es krim pecah. Lalu ada gunakan scene untuk gerakan smooth, ada translasi ke atas, dan ada rotasi cherry-nya. Dan di sini ada cherry dengan material properties yang lebih realistis, di mana ada materialnya juga untuk properties untuk cherry yang lebih realistisnya. Sampai bawah sini itu untuk penggambaran cherry. Lalu di sini ada codingan untuk menggambar tangkai cherry-nya. Dan di sini kita harus menambahkan lift underscore-nya ke posisi tangkai juga. Lalu di sini ada rotasi X untuk yang di sini X, dan di sini untuk rotasi Y. Nah, di sini kita membuat kurva tangkai yang lebih halus. Kita membuat tangkai kurva yang lebih bagus, dan kita bisa membuat kurva bezier untuk tangkai yang lebih realistis. Dan untuk codingan ini itu untuk lengkungan horizontal. Lalu untuk panjang tangkainya diubah dari minus 0,3 menjadi 0,3. Lalu di Z-nya ada lengkungan ke dalam. Lalu di sini ada membuat ketebalan tangkai dengan multi-typo curves, di mana range 8 itu 8 kurva untuk membuat ketebalan. Lalu di sini ada for in range point, ada panjang tangkai diubah, di sini tuh diubah dari minus 0,3 menjadi 0,3. Sini juga ada deadline-nya. Lalu kita masuk ke generate background texture. Setelah itu kita masuk ke dalam warna untuk masing-masing scoop, di mana kita bebas untuk memilih scoopnya. Misalkan contohnya strawberry color, dan ada taro, ada vanilla. Dan di sini kita akan memulai animasi baru saat diklik.
Lalu di sini ada update animasi pecah. Lalu di bawahnya ada codingan untuk clear buffers dengan warna dan git yang benar. Di sini kita bisa menambahkan codingan untuk gambar background. Di sini ada reset yang transformasi. Lalu ada hitung posisi orbital. Lalu ada setup kamera, dimana ini codingan itu berfungsi untuk posisi kameranya, dan untuk targetnya, dan untuk vektornya. Lalu ada update sudut orbital. Lalu ada rotasi es krim. Lalu ada setup material properties. Dan ada gambar es krim dengan efek pecah. Dimana di sini ada cone-nya, ada scoop-nya, ada cherry-nya, ada tangkainya. Dan ini saat di-run. Pertama, menunjukkan objek yang disusun dengan translasi dan rotasi minimal sehingga terlihat rapi dan sejajar. Yang kedua, menunjukkan kombinasi translasi, menggeser skop menjauh dari cone, dan rotasi mengubah orientasi skop yang menghasilkan tampilan melayang dan tidak sejajar.